Semenjak itulah akhirnya Abdullah bahkan bisa menggauli istrinya Zainab hingga 6 kali dalam sehari, sampai-sampai Zainab kewalahan hingga rasa cinta yang semakin mendalam kepada Abdullah. Sungguh ini adalah sebuah benih kesabaran apa yang tengah Zainab lakukan yang bisa menjadikannya contoh bagi semua kaum Hawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diketahui ada seseorang yang hidup di zaman Nabi. Dia adalah Abdullah bin Rabi'ah, seseorang laki-laki yang mempunyai riwayat penyakit hipotensi. Dia adalah orang yang terkenal di kalangan orang-orang Quraisy sebagai orang yang baik. King Rudal Abdullah yang tidak bisa berdiri membuat dirinya merasa minder kepada kaum Hawa. Sementara itu, ia ingin menikah tetapi ia takut jika tidak bisa membahagiakan istrinya kelak. Sementara orang-orang Quraisy tidak pernah ada yang memberi kesaksian tentang kebaikan dan keburukannya dalam masalah ini. Karena ini adalah sebuah penyakit yang tidak menimbulkan dosa dan Abdullah bin Rabi'ah tidak ada niat untuk kesengajaan. Dan suatu hari ia menikahi seorang wanita yang bernama Zainab. Tapi hanya beberapa waktu berselang istrinya lari darinya dan kembali kepada keluarganya. Pada akhirnya Abdullah ini menikah dengan seorang wanita bernama Zainab binti Umar bin Salamah. Tetapi hanya beberapa waktu berselang istrinya lari darinya dan kembali kepada keluarganya. Begitu seterusnya. Karena ia merasa tidak pernah terpuaskan oleh sang suami Abdullah ini. Dan sang suami merasa sedih karena ia merasa tidak sempurna atas sang istrinya hingga suatu ketika Zainab binti Umar bin Salamah berkata, "Mengapa para wanita lari dari anak pamannya?" Ada yang menjawab, karena wanita-wanita yang pernah menjadi istrinya tidak mampu membuatnya melaksanakan tugas sebagai suami. Dalam hati Zainab, perkataan ini adalah yang sedang dirasakan dirinya. Tidak ada yang menghalangiku untuk membuatnya bangkit. Demi Allah, saya adalah wanita yang berperawakan besar dan bergairah, seru Zainab. Maka ia kembali lagi kepada sang suami Abdullah bin Rabi'ah dan meminta maaf atas apa yang ia lakukan dengan Abdullah. Hari demi hari pasangan suami istri Abdullah dan Zainab ini ia jalani dengan seiringnya waktu dan selalu berdoa kepada Allah agar diberi kebahagiaan dan disembuhkan atas penyakit hipotensi suaminya ini. Semenjak itulah akhirnya Abdullah bahkan bisa menggauli istrinya Zainab hingga 6 kali dalam sehari. Sampai-sampai Zainab kewalahan hingga rasa cinta yang semakin mendalam kepada Abdullah. Sungguh ini adalah sebuah benih kesabaran apa yang tengah Zainab lakukan yang bisa menjadikannya contoh bagi semua kaum Hawa. Sebagai seorang istri, Zainab selalu bersabar meladeni suaminya dan pada akhirnya Allah mengabulkan doa Zainab ini. Akhirnya atas izin Allah, Zainab bisa mengandung dan mereka dikaruniai 6 orang anak. Sehingga sempurnalah kedua pasangan ini atas sebuah benih kesabaran mereka berdua. Kini Abdullah bin Rabi'ah menjadi lelaki sejati dan sempurna karena ia merasa sudah mampu memberikan keturunan untuk istrinya Zainab. Cerita Abdullah bin Rabi'ah dengan Zainab binti Umar ini memberi pelajaran menarik bahwa hipotensi yang cukup berat bisa tersembuhkan oleh istri yang bersemangat dan pandai membangkitkan gairah untuk suaminya. Tak luput semua itu atas pertolongan dari Allah. Abdullah bahkan bukan hanya sembuh dari penyakit hipotensinya, tetapi bersama pasangannya yang bergairah, beliau memperoleh 6 orang anak yang soleh dan solihah. Istri solehah bukanlah wanita yang hanya cukup taat beribadah kepada Allah dan baik pada tetangganya, tetapi ia juga harus baik terhadap suaminya. Dan sebaliknya, seseorang laki-laki juga harus bisa memuaskan pasangannya agar selalu terciptanya hubungan yang harmonis. Lalu yang menjadi sebuah pertanyaan, apa hukumnya seorang hipotensi dalam agama Islam?
Ada hak dan kewajiban bagi suami istri yang wajib dipenuhi. Bagi suami, ia berkewajiban memberi nafkah lahir dan batin. Namun, ada kalanya hal itu tidak bisa berjalan dengan baik, karena satu dan lain hal suami tak lagi mampu memenuhi nafkah batin. Misalnya, menyebabnya bisa akibat karena sakit yang berkelanjutan atau hilangnya fungsi kejantanan, impotensi. Kondisi tersebut dalam beberapa kasus bisa memicu keharmonisan keluarga. Lantas, bagaimana pandangan fikih Islam menyikapi hilangnya kemampuan suami menafkahi batin istrinya? Syekh Kamil Muhammad Uwaidah dalam bukunya yang berjudul Al-Jami fi Ahkam An-Nisa, Fikih Wanita, menjelaskan sikap dan pendapat para ulama fikih terkait hukum suami yang mempunyai penyakit impotensi. Menurut Ibnu Has, bila suami tak lagi mampu memberikan nafkah batin, maka tidak diperbolehkan bagi seorang hakim atau orang lain untuk menceraikan keduanya. Hal ini karena status perempuan yang ia nikahi tersebut masih istri sah. Bila berkehendak, suami memiliki dua opsi, yaitu antara mempertahankan pernikahannya atau menceraikan istrinya tersebut. Pendapat ini merujuk pada riwayat yang dinukil dari salah seorang tabi'in, yakni Sa'id bin al-Musayyib. Menurut tabi'in yang wafat 94 tahun Hijriah tersebut, pernikahan mereka bisa dipertahankan sampai batas waktu maksimal 1 tahun. Bila dalam kurun waktu itu kondisi suami membaik dan bisa kembali menafkahi batin istrinya, pernikahan boleh dilanjutkan, dan jika tidak, maka hendaknya keduanya diberi opsi, yaitu bercerai. Pendapat ini banyak diamini oleh sejumlah kalangan. Namun demikian, secara detailnya terdapat perbedaan di kalangan mazhab. Mazhab Hanafi berpandangan konteks riwayat Sa'id bin al-Musayyib itu berlaku bila sang suami memberikan nafkah. Jika tidak memberinya dan istri masih gadis, maka perlu kiranya beberapa wanita lain menilai apakah ia pernah dikumpuli suami atau tidak. Sedangkan apabila sudah janda, maka keputusan bergantung pada suami dan tak perlu menunggu waktu 1 tahun dan tidak juga dapat diceraikan orang lain di antara keduanya. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat keputusan berada di tangan suami, disertai dengan sumpahnya, jika ia benar-benar mengaku telah menggaulinya. Sedangkan mazhab Syafi'i berpandangan keputusan berada di tangan suami, disertai dengan sumpahnya, jika ternyata ia tidak pernah melakukan persetubuhan dengan istrinya, maka istrinya dimintai sumpah dengan selanjutnya keduanya bisa diceraikan. Kemudian, jika kesaksian dari beberapa wanita menyatakan ternyata berdusta dan sang suami bersumpah bahwa ia telah menyetubuhinya, maka wanita itu tetap menjadi istrinya. Menurut Abu Thawr, bila seorang suami mengalami impotensi, maka diberikan waktu tunggu bagi kelangsungan rumah tangganya. Kemudian keduanya dapat diceraikan meskipun suami tersebut sudah menggaulinya. Sahabatku seiman yang dimuliakan oleh Allah, perlunya kita meniru rumah tangga seperti rumah tangga Abdullah bin Rabi'ah bersama Zainab binti Umar bin Salamah ini, yang dengan bersabar sembari kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu bisa diberi kesabaran dan selalu diberi ketabahan oleh Allah dan diberikan sebuah petunjuk dan jalan keluar.